Black Pulse, lo pernah nggak sih ngebayangin kalau sebuah kota, pasar, ataupun bengkel hingga car meetup ada di genggaman tangan lo? Itu semua bisa lo wujudin dalam sebuah mini versionnya atau diorama. Nah, Bro Taufik Maulidin ini cowok asal Cibinong, Jawa Barat, inilah sang pelaku dari semua itu. Di tangan kreatifnya, sang diorama maker ini jago mengecilkan alias membuat berbagai macam diorama. Jangan kira hasilnya asal atau sepele Black Pulse, karena lo akan dibuat takjub dengan hasil yang sangat detail, akurat hingga ke titik kecilnya meski diorama ini berukuran terbilang kecil. Udah, jangan lama-lama penasarannya, ikut gue yuk kepoin Bro Taufik dan hobi kerennya ini di Black Room Black Experience. Halo Bro Taufik. Halo Kak. Hai. Lagi ngapain nih? Bersih-bersihin? Iya, lagi bersih-bersihin diorama nih, debuan banget. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Taufik Maulidin. Gue selaku tim konten kreator dan diorama maker Art Bruang. Oke, diorama tuh apa sih sebenarnya? Diorama ini sebenarnya adalah karya seni berupa 3 dimensi yang dibuat berdasarkan story atau cerita-cerita tertentu sih Kak. Oke, terus mungkin yang Black Pulse pengen tahu nih, diorama sama miniatur tuh sama nggak sih sebenarnya konsepnya? Kalau diorama sama miniatur tuh agak beda ya pemahamannya. Sebenarnya di dunia perminiaturan ini ada beberapa konsep ya. Nah, terutama ada yang namanya maket, ada yang namanya miniatur, ada yang namanya diorama. Nah, kalau miniatur sendiri universal sih sebenarnya. Diorama pun bisa disebut miniatur. Cuma perbedaannya adalah diorama itu lebih ke artnya mungkin. Dia punya story, dia punya cerita, atau kita mendokumentasikan bangunan-bangunan yang punya historical atau cerita-cerita tertentu yang kita bikin dari berbentuk diorama dengan ukuran dan skala tertentu. Ya, dan biasanya diorama itu diangkat berdasarkan dari story atau cerita, dibuat dengan karya 3 dimensi. Iya, kayak gitu sih. Biasanya kalau kita ngeliat gini tuh biasanya kalau di museum dulu waktu kecil ya. Bener banget. Nah, itu salah satunya. Nah, terus coba kita ke situ, aku pengen lihat si Melawai Plaza ini nih. Sama ini tuh apa? Yang ini. Nah, kalau yang atas ini Jatinegara nih. Oh iya, makanya kayak Ringebel karena aku grew up di Jakarta Timur. Bener banget. Ini salah satu yang viral juga di Instagram dan TikTok, bikin diorama bertemakan story atau sejarah. Nah, itu juga bisa kita jadikan diorama. Fungsinya dan tujuannya adalah untuk mengingat sejarah yang mungkin dulu bangunannya udah nggak ada. Nah, di saat ini bisa kita realisasikan melalui diorama. Terus kedua, kita juga bisa bikin dari film-film yang tren saat ini. Kira-kira gue boleh lihat nggak sih proses sedikit gitu, atau lagi bikin sesuatu nggak? Iya, gitu? Boleh. Ada kok di dalam. Boleh ya? Iya. Ayo Black Pulse. Nah, ini tuh kayak acuannya gitu ya. Padahal ini kayak cuma dari Google Street ya? Iya, benar. Nah, ini yang tadi aku bilang yang pertama ada berdasarkan by imajinasi. Jadi kita gambar dulu, di sketch dulu kayak gini. Oh, ini yang aslinya tuh sebenarnya nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Nanti di sketch gini nih, kita nentuin ukuran jalannya mau seperti apa. Nah, nanti ini konsep setelah bangunan dasarnya itu jadi. Oh, Terus yang kedua ada dari kita nyontoh bangunan yang sudah ada. Cara simpelnya, kalau misalnya kita nggak bisa survei langsung di sana, kita bisa lihat di Google Street bisa, atau di Google Earth juga bisa. Iya, benar. Gitu. Nah, ini kan kayaknya digambar pakai tangan ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang digitalize gitu, ada nggak sih software-nya untuk bikin sketch kayak gini? Ada. Biasanya pakai apa? Aku biasanya pakai untuk yang proses cutting laser ya. Iya. Bisa menggunakan Corel atau enggak Adobe Illustrator. Nah, untuk bentuk 3D-nya kita bisa pakai Scrum atau enggak AutoCAD juga bisa. Nah, kayaknya nih main cave-nya nih. Bener banget. Nah, kalau yang pengen aku tanya, mungkin Black Pulse pengen tahu juga bahan bakunya itu beli jadi atau benar-benar custom from scratch?
Kalau untuk bahan dasar diorama untuk base terus bikin struktur bangunan itu kita bisa pakai yang namanya PVC foam board. Itu bahan yang biasa digunakan oleh teman-teman arsitektur atau diorama maker. Terus kedua juga ada akrilik. Nah, kalau akrilik ini biasanya dipakai oleh teman-teman desainer untuk buat diorama pakai mesin cutting laser. Ya, terus ketiga ada MDF. MDF nggak jauh beda dengan akrilik caranya, cuma bedanya materialnya. Kalau tadi akrilik itu menggunakan plastik ya, kalau MDF ini menggunakan kertas pressing seperti itu. Dan ada lagi aksesoris yang kecil-kecil nih dari diorama, contohnya kayak figur, terus juga ada sepeda yang kecil-kecil atau misalnya gerobak. Nah, itu biasa dibikin teman-teman desainer 3 dimensi yang dicetak nanti menggunakan printer resin ya, atau printer yang filamel juga tuh ada kayak gitu sih biasanya. Terus kalau untuk mobil-mobilnya? Kalau mobil-mobil ini aku nyesuaiin skalanya sih. Ini aku karena suka 164. Ini brand-brand dari Hot Wheels, Matchbox gitu-gitu sih. Kebetulan pas beli, ya. Iya, terus kalau untuk pohon gitu-gitunya? Kalau pohon ada yang bikin sendiri. Kalau aku biasanya sih bikin sendiri. Kalau pohon tuh kita bisa pakai ranting pohon yang kecil-kecil. Ranting beneran? Ranting beneran. Okay. Atau dari akar pohon juga bisa. Jadi kita balik nih, akar pohonnya kan bener, ada yang serabut tuh. Iya. Nah, itu bisa kita jadiin untuk bagian semak-semak. Oke. Gitu. Atau nanti bisa juga pakai yang namanya dakron. Dakron itu yang buat bantal dalaman ya? boneka, Iya, benar. bantal itu juga bisa jadi semak-semak gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada beneran akar pohonnya gitu, nah ketahanannya si diorama itu gimana? Maintenance-nya? Maintenance-nya lebih ke apa ya? Jadi sebelum kita pergunakan itu untuk diorama, biasanya aku bakal cat dulu. Dicat dulu atau kita bisa semprot pakai cat semprot juga bisa. Jadi itu lebih awet aja sih, selama ini cukup awet menggunakan ini. Lumayan ya. Nah, mungkin yang aku mau tahu sama Black Waltz mau tahu, ya sebenarnya pasti semuanya kan pasti by art ya, nggak semuanya kayak kepengen terus bisa. Tools-toolsnya ini apa aja sih yang diperluin? Tools itu ada banyak banget sesuai kebutuhan. Kalau diorama maker ini kan biasanya dia bakal improvisasi dari alat-alat dan bahan. Nah, toolsnya itu bisa untuk alat beratnya ada gerinda, terus gergaji potong. Nah, untuk alat-alat sederhananya kita ada gunting, cutter, terus ada pinset, terus untuk paintingnya kita bisa menggunakan kuas dan cat akrilik atau cat model kit juga ada, dan bisa juga pakai mini brush kompresor. Terus ini ada bisa soda kue. Tiba-tiba ada soda kue buat apa? Ini soda kue kalau improvisasinya menggunakan lem ini. Oke. Ya, jadi lem orang Lem nyebutnya Korea biasanya lem Korea ya, atau super glue lah. Iya. Jadi pada saat kita mau menempelkan bagian-bagian tersulit, contoh ini ada MDF. Ya, MDF kalau kita mau tempel, mana ya? Nah, pakai sumpit ini, super glue nggak langsung nempel begini. Dia tuh bisa disupport pakai soda kue. Jadi cengkramannya lebih kuat lagi. Tuh, dia bakal lebih kuat sih. Ini kalau kurang kuat lagi, taburin lagi di sini. Lemin lagi. Lem lagi. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman di rumah. Tuh, lebih kuat iya. Ya. Terus gitu. Nanti sisa-sisa bubuk kayak ini bisa diamplas, mungkin dirapiin atau gimana ya? Bisa dirapiin lagi, kayak gitu sih. Nah, ini biasanya kalau di diorama fungsinya untuk nempel ranting-ranting pohon yang sulit ditempel. Yang kecil ya. Kita bisa tambahin soda kue. Nah, bro, ini kan yang ada di gambar tadi ya, di sketch tadi. Ini diorama apa nih? Ya, ini diorama Gunung Akina nih. Ini sebenarnya konsepnya bikin berdasarkan by imaginary aja sih, imajinasi gitu. Nah, cuma referensinya itu dari film Inisial D. Gitu. Ya, salah satu scene yang di Gunung Akina kayak gitu. Nah, prosesnya dari sketch itu sampai bisa ini udah jadi jatuhnya ya. Itu apa aja? Secara detailnya sih ini bisa dilihat di YouTube Art Beruang. Gitu. Benar. Udah ada ya? Udah ada prosesnya dari awal sampai jadi gitu. Berapa lama nih bro kalau boleh tahu? Kalau ini sendiri bisa sekitar 2 mingguan. Untuk waktu pengerjaan diorama itu tergantung. Kalau misalnya yang paling kecil ukuran saya biasa bikin di 30x30 itu bisa sekitar 3 hari atau 1 mingguan. Tapi kalau misalnya lebih besar dari itu bisa sampai 1 bulan bahkan lebih.
Tergantung kerumitan dan kedetailannya seperti apa sih, biasanya gitu. Terus project terlamanya sempat Project apa? terlama kebetulan sampai saat ini belum selesai, udah hampir 2 tahun. Oh ya? Itu diorama di tempat klien saya ada di daerah Ciawi, itu ukurannya 10 meter kali 2. Wow. Ya, itu cukup lama dan cukup berkesan sih. Iya, iya. Nah, kalau misalkan dengan ukuran yang 10 meter gitu, dan itu koleksi pribadi pula, ya kan? Kira-kira budgetnya di berapa sih? Boleh di-spill nggak? Mungkin Black Box pengen tahu. Untuk harga itu relatif ya. Saya biasa buka harga itu sekitar 5 juta sampai 10 juta untuk yang ukuran kecil. Nah, ukuran sedang sampai yang besar itu kurang lebih dari 10 juta sampai ya 50 ada ya. Tergantung, relatif sih, tergantung kerumitan dan detailnya seperti apa untuk harga. Nah, kalau itu kan harga di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri biasanya saya akan hargai itu 2 kali lipat sih untuk ekspor ya. Iya. Oke, tapi dengan angka segitu, tetap kalau mau menyelamatkan histori yang ada, kayaknya sih worth it banget ya. Benar banget. Nah, berarti dari 2014 sampai sekarang kan berarti kayak kurang lebih 9 tahun ya udah berkecimpung di dunia diorama ini. Proyek yang paling berkesan menurut lo tuh apa? Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya selain yang 10 meter tadi. Banyak ya, banyak banget nih. Cuma yang paling berkesan itu pernah dibeli sama orang Kanada dengan harganya cukup mahal dan dia berani bayar segitu. Saya cukup terkesan sih. Dan padahal perjalanan dari Indonesia ke Kanada itu cukup jauh dan harga ongkirnya pun hampir sama dengan harga dioramanya itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih, pasti kan diorama maker nih kan ada banyak ya. Tadi kan Bro juga sempat bilang ada komunitasnya memang kan. Nah, apakah ada kayak exhibitionnya atau kayak bahkan ada kompetisinya gitu? Iya. Untuk diorama maker sendiri kebetulan sebelum pandemi kemarin kita tuh aktif banget setiap akhir tahun ada kompetisi khusus diorama. Nah, itu yang penyelenggaranya itu PT KAI Indonesia gitu. Konsepnya konsepnya gitu. Biasanya mereka yang menentukan konsep ya, kita nyesuaiin para diorama maker. Nah, biasanya yang diangkat itu tema dioramanya adalah diorama kereta api. Kayak gitu. Nah, berarti kan kira-kira Bro Taufik ini sudah mengikuti beberapa kali kompetisi kali ya. Iya. Prestasi yang sudah didapatkan dari art beruang ini dari Bro Taufik sendiri apa aja? Boleh di-share? Kalau dari aku pribadi pernah ikut lomba itu 2 kali juara 2 sih, belum juara 1. Juara 2 di tahun 2017 kalau nggak salah ya, dan 2018. Nah, sempat juga di tahun 2017 itu ikut pameran di Art Festival Singapura. Ya, itu berupa diorama terbesar juga pernah bikin, cuma bedanya materialnya itu menggunakan konektor pen atau spidol. Dan itu mendapatkan penghargaan Books of Record Singapura. Jadi diorama terbesar juga dari spidol itu pernah juga. Nah, mungkin Black Box nih ada yang tertarik, mungkin dia sudah memulai yang kecil tapi pengen gabung nggak tahu kemana, atau justru ada Black Box yang jadi, gue pengen bikin tempat masa kecil gue gitu, hubunginnya kemana? Kalau pertama, kalau teman-teman pengen coba gabung di komunitas, kita di Facebook ada namanya komunitas DSAS atau Diorama Share and Sell. Itu anggotanya udah cukup banyak tuh dan aktif ya. Nah, dan salah satu adminnya juga saya. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman penasaran, pengen tanya nih cara bikin diorama dari dari nol sampai jadi bagaimana, teman-teman bisa cek di YouTube channelnya Art Beruang. Di sana udah ada konten beberapa cara atau tips dan trik bikin diorama dari nol sampai jadi. Di sana. Nggak pelit ilmu ya, tetap sharing semuanya. Iya. Dan kalau misalnya mau tanya saya secara langsung bisa mampir di Instagram saya atau DM di
Instagram @beruang sih. Kayak gitu. Berarti bisa nih kalau misalkan ada Black Pulse yang pengen belajar gitu bisa juga? Bisa banget, bisa banget. Nah kebetulan nanti aku di bulan Oktober itu bakal ada pameran diorama dan workshop seminar gitu. Ya, dan tempatnya nanti ada di Senayan City. Kapan tuh? Di bulan-bulan Oktober, untuk tanggal waktunya menyusul di Instagram. Gitu. Oke. Oke bro, terima kasih banget. Gue sudah boleh mampir. Sama-sama. Black Pulse juga sedikit banyak. Siapa tahu terinspirasi dan akhirnya mau menghubungi lebih lanjut gitu kan. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin. semakin besar usahanya. Thank you. Nah, pokoknya setelah gue bertemu dengan Bro Taufik tadi, menurut gue kayak ternyata diorama maker di Indonesia ini lumayan banyak dan ternyata ada kompetisinya dan sampai tadi ada klien dari luar negeri juga kan Black Pulse. Jadi ini adalah suatu informasi yang baru buat gue dan gue sangat senang banget sih bisa kesini. Oke Black Pulse, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. So see you di episode Black Room selanjutnya. Stay tune and jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Thank you.